Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pria ditemukan meninggal dunia di kamarnya, namun tidak ada jejak yang jelas. Bagaimana seorang dokter dapat mengungkap penyebab kematian pada kasus tersebut? Departemen Forensik, Etika dan Hukum Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia berkolaborasi dengan Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mempersembahkan video ajar pemeriksaan verbal otopsi pada kasus forensik. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rumah Sakit Bayangkara memiliki BFMC atau Bayangkara Forensic Medicine Center. Dulu namanya adalah Instalasi Kedokteran Forensik dan Medico Legal. BFMC atau Bayangkara Forensic Medicine Center ini adalah merupakan sebuah instalasi kedokteran forensik dan medico legal yang menjadi pusat rujukan untuk kasus-kasus yang ada di DIY dan sekitarnya. Kami di BFMC memiliki 3 dokter ahli dan para teknisi yang sudah terampil. Selain sebagai pusat pelayanan, BFMC juga menjadi pusat pelatihan dan pendidikan. Dan kami juga telah menjalin kerjasama dengan berbagai macam universitas, dan kerjasama ini diawali dengan kerjasama oleh Universitas Islam Indonesia atau UII sejak tahun 2017. BFMC dan UII ini telah menjalin kerjasama dengan melakukan pendidikan koas atau dokter muda, dan kita memberikan pengalaman-pengalaman serta pendidikan yang terbaik bagi dokter mudanya, tidak hanya dia untuk bisa lulus dalam UKMPPD saja, tapi juga bisa memberikan modal bagi para dokter muda ini untuk bisa menerapkan ilmunya, mengaplikasikan ilmunya pada saat ketika dia sudah menjadi seorang dokter. Kerjasama antara UII dan BFMC ini terus berlanjut dan menjadi beberapa hal yang harus ditindaklanjuti untuk dikembangkan. Antara lain kita membuat video ajar. Video ajar ini adalah video ajar tentang pemeriksaan keluar dari jenazah yang menjadi hal yang tersering dan menjadi kompetensi dari dokter muda ini. Selain itu juga kita memiliki inovasi berupa verbal otopsi yang dilakukan, dan verbal otopsi ini hanya dilakukan di BFMC dan dilakukan dan dipraktekkan oleh dokter muda. Mudah-mudahan video belajar ini, video tutorial ini dapat membantu para dokter muda untuk memudahkan memahami apa yang menjadi poin-poin yang harus diambil dan menjadi bahan untuk bisa dikembangkan dan diaplikasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewanto Yusuf Priyambodo, dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang otopsi verbal, sekaligus nanti akan ada simulasi tentang otopsi verbal. Jadi otopsi verbal ini adalah wawancara terstruktur dengan keluarga atau pengasuh orang yang telah meninggal untuk menentukan sebab kematian yang paling mungkin di daerah di mana tidak ada sertifikasi medis yang sedia. Di sini kita melakukan otopsi verbal seringkali pada kasus-kasus penemuan atau mati mendadak, atau pada DOE, Death on Arrival, artinya masuk Vaskes, masuk IGD, sudah dalam kondisi meninggal. Jadi otopsi verbal ini nanti akan dilakukan dengan wawancara baik dari keluarga orang yang sudah meninggal atau jenazah, atau orang yang mengasuh atau wali
atau orang lain yang dekat dengan jenazah yang mengerti dengan riwayat sebelum jenazah itu meninggal. Di riwayat di sini ada riwayat-riwayat penyakit keluarga, penyakit dahulu, kemudian ada riwayat-riwayat pengobatan, dan juga riwayat-riwayat apa yang terjadi sebelum korban itu meninggal. Dari wawancara tersebut nanti akan dianalisis untuk menentukan perkiraan sebab kematian, yang nanti akan ada algoritma tertentu yang akan mengarahkan ke arah mana sebab kematian dari si jenazah ini. Tujuan dari beberapa otopsi ini pertama adalah untuk melacak pola penyakit. Kemudian yang kedua adalah informasi kebijakan kesehatan masyarakat. Yang ketiga adalah untuk memperkuat statistik vital. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-Bapak. Saya Dr. Dewanto, saya bertugas pada pagi hari ini yang akan memeriksa korban atas nama Bapak Nando ya. Iya, betul dokter. ya. Mohon maaf, ini dengan Bapak, Saya adiknya, dokter. namanya siapa? Bapak siapa? Saya Nanda. Nanda sebagai adik dari Bapak Nando. Iya. Dan Bapak siapa namanya? Nyetik loh. Asmani pun Bapak siapa? Muji. Bapak Muji. Dari Polsek Melati. Melati. Oke, siap. Mungkin sebelum kita mulai pemeriksaan, mohon maaf, sebelumnya saya turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Nando. Iya, dokter. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait kejadian yang menimpa Bapak Nando, ya, baik dari keluarga maupun dari penyidik. Apakah berkenan saya tanya-tanyai? Ya, Silakan, dokter. dokter. Saya mungkin dari keluarga dulu ya. Mungkin Bapak Nanda ini sebagai adik kandung ya dari Bapak Nando. Oke. Mungkin boleh diceritakan kejadiannya itu seperti apa sebelum ditemukan meninggal. Mohon maaf. Gimana ya, dokter? Sorenya itu masih ngobrol sama saya. Habis itu pamit mau tidur duluan. Lah waktu tidur duluan itu agak malam kok nggak keluar-keluar. Biasanya tuh keluar itu. Oke. Berarti malamnya ya. Iya, dokter, itu malamnya. Ditemukan meninggal itu malamnya. Iya, itu malamnya. Saya ketok pintunya tuh nggak keluar-keluar. Sekitar jam berapa? Jam 8? Jam 9? Sekitar jam 11 ya, dokter. Oke. Terus kemudian apakah Bapak Nando ini ada keluhan-keluhan sebelum ditemukan meninggal? Apakah hanya tadi hanya ingin tidur cepat karena lelah atau karena mengantuk? Apa ya, kakak saya tuh ngomong sama saya tuh ini katanya kok agak nggak enak badan ya hari itu. Enak badan? Iya, badannya tuh katanya tuh nggak kayak biasanya tuh, nggak enak, makanya tidur duluan, dokter. Oh tuh. Sudah berapa hari merasakan tidak enak badan itu? Kalau ngomong sama saya tuh baru hari itu. Hari juga? Iya, baru hari itu tuh. Apakah punya riwayat sakit seperti itu sebelumnya? Kakak saya tuh nggak pernah ada penyakit aneh-aneh, dokter. Jadi belum pernah punya keluhan yang berat? Iya, saya kurang tahu, tapi setahu saya tuh nggak ada kayak gitu. Oke. Berarti juga belum pernah minum obat ya? Atau mungkin pemeriksaan itu belum pernah ya? Periksa dokter belum pernah? Nggak pernah. Oke. Baik, izin Bapak Muji, saya ingin menanyakan terkait tempat penemuan Bapak Nando. Ya. Mungkin boleh diceritakan bagaimana TKP-nya saat ditemukan? Kalau TKP-nya bersih dokter, rapi. Rapi ya, Iya. jadi tidak ada benda-benda di situ, tidak ada cacaran cairan, Tidak ada. darah atau cairan lain tidak ada ya. Tidak ada dok. Kemudian ruangan dalam kondisi tertutup, rapi. Untuk rapi. Oke. Terus kemudian apakah ditemukan seperti obat-obatan? Tidak ada dok. Tidak ada ya, karena belum pernah memeriksakan ya Pak Ya. Nando ini. Kemudian apakah di sekitar TKP ada orang-orang yang mungkin mencurigakan? Tidak ada dokter. Tidak ada juga, gitu ya. Itu mohon maaf saya ke Bapak Nanda. Mohon maaf Pak, apakah Bapak Nando ini bertemu dengan orang-orang lain selama sore itu atau malam itu? Hari itu tuh dia lagi apa ya, dokter? Libur kerja, jadi emang di rumah aja gitu loh, nggak kemana-mana. Oke. Tinggal di rumah hanya berdua. Iya, saya sama kakak saya. Oke. Kemudian tidak ada keluhan. Apakah ada riwayat dari keluarga misalnya? Apakah sakit-sakit nyeri dada atau mungkin hipertensi, gula dan sakit-sakit lainnya di keluarga?
Nggak ada, nggak tahu dokter kayak gitu saya. Oke. Berarti saya simpulkan Bapak Nando ini ditemukan meninggal tadi malam, kemudian tidak ada riwayat sakit, hanya tidak enak badan. Kemudian dari TKP relatif rapi, tidak ada sesuatu yang mencurigakan, begitu Bapak ya? Ya, betul. Baik. Jadi nanti setelah surat permintaan visum terbit akan kami lakukan pemeriksaan ya. Jadi nanti akan kita lakukan pemeriksaan luar. Baik. Jadi ada pemeriksaan, kita lihat, kemudian kita pegang-pegang, dan mohon maaf, nanti akan kita foto-foto ya, dan juga pengambilan sampel yang kami perlukan. Apakah dari Bapak Nanda selaku keluarga sedia? Silahkan dokter, nggak apa-apa. Baik, nanti kita persiapkan dulu timnya, kemudian nanti akan kita periksa setelah semuanya siap. Itu Bapak, nanti Ya, mohon siap. dibuatkan surat permintaan visum agar kita bisa segera memeriksa. Ya, siap. Itu terima kasih. Baik, dari prosedur verbal otopsi yang telah kami lakukan tadi, kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Pertama, dari keluarga yang merupakan adik korban dari Bapak Nando, kita menyimpulkan bahwa dari riwayat keluarga tidak ada riwayat penyakit yang mengarahkan kepada kematian korban. Kemudian korban sendiri tidak mengeluhkan sesuatu keluhan yang signifikan, jadi hanya mengeluhkan tidak enak badan dan hanya ingin tidur cepat. Kemudian tidak ada riwayat pemeriksaan, riwayat pengobatan maupun riwayat pemeriksaan dahulu. Kemudian dari penyidik, dari Polsek, kita menemukan fakta bahwa TKP tidak ada yang mencurigakan, dari tempat yang cukup rapi, tidak berantakan, tidak ditemukan cairan maupun darah, dan juga benda-benda lain yang mencurigakan. Tidak ditemukan juga obat-obatan dan juga alat-alat lain yang dapat melukai korban. Dari sini kita menyimpulkan sementara bahwa tidak ada sebab kematian yang mengarah kepada kekerasan. Namun dari tim akan mengusulkan untuk melakukan pemeriksaan luar, dan jika ada sesuatu yang mencurigakan akan kita lakukan pemeriksaan dalam dan kita sampaikan kepada penyidik. Sekian penyampaian kami mengenai verbal otopsi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.